Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Natalis Ransi, SSI MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse. Saya Ana Melinda dengan NIM F1G1211038 akan memaparkan hasil pembuatan jurnal saya yang berjudul Perancangan Data Warehouse, Peminjaman dan Pengembalian Buku pada Perpustakaan Modern Kota Kendari. Baik, dapat dilihat pada bagian abstrak, yaitu penjelasan singkat mengenai jurnal ini. Data warehouse adalah solusi yang efektif untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah data warehouse untuk mengelola data peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan modern Kendari. Dengan menggunakan metode ETL yaitu Extract, Transport, dan Load, data dari sistem operasional perpustakaan dikumpulkan, diolah, dan dimuat ke dalam data warehouse. Desain ini melibatkan pemodelan star skema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi yang memungkinkan analisis mendalam terhadap data peminjaman dan pengembalian buku. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa data warehouse yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan strategis di perpustakaan modern Kendari. Adapun kata kuncinya yaitu data warehouse, perpustakaan, star skema, dan ETL. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, yaitu berisi latar belakang atau alasan saya mengangkat judul ini. Kemajuan teknologi dan informasi pada era globalisasi saat ini berkembang dengan pesat. Hal tersebut berdampak pada tersedianya media online untuk memudahkan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Namun tidak semua informasi yang ada pada internet memiliki sumber yang jelas sehingga disinilah peran dari media informasi offline, yaitu buku. Buku memiliki sumber yang jelas dan masih diminati oleh para pembaca, di mana tempat yang menyediakan dan memiliki berbagai jenis buku yang lengkap dan bisa diakses oleh siapapun adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu ruang lingkup yang mempunyai peran penting dalam kehidupan akademik, baik di lingkup sekolah maupun universitas. Berbagai kompleksitas dalam pengelolaan manajemen perpustakaan tentunya membutuhkan peran teknologi informasi agar lebih memudahkan dalam proses manajerialnya. Dimulai dari proses peminjaman, pengembalian, denda data buku, bahkan data bagi sivitas akademika yang ingin menyumbangkan atau memberikan buku demi kemajuan perpustakaan. Dengan penggunaan data warehouse, data-data yang telah ada sebelumnya dapat digunakan untuk proses integrasi data yang lama dengan data-data yang baru yang dimiliki oleh perpustakaan sehingga mampu terhindar dari duplikasi data, serta mampu melakukan analisis data berdasarkan data yang telah diintegrasikan, serta kemudian diolah menjadi sebuah informasi baru dalam sebuah laporan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan paper ini untuk merancang data warehouse pada perpustakaan modern Kendari, guna mengintegrasikan dan mengelola data peminjaman serta pengembalian buku, guna meningkatkan efisiensi operasional, mendukung analisis tren peminjaman, dan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, studi literatur. Yang pertama, penjelasan mengenai perpustakaan, di mana perpustakaan merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan, karena menjadi gudang informasi yang dibutuhkan lembaga untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. Peran dan fungsi perpustakaan adalah ikut mendorong kemajuan dan peningkatan kecerdasan masyarakat. Selanjutnya, penjelasan basis data atau database. Basis data adalah kumpulan data terkait yang disimpan bersama dengan redundansi terkontrol untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data disimpan sedemikian rupa sehingga terlepas dari program yang digunakan orang untuk mengakses data. Selanjutnya, data warehouse. Data warehouse adalah gudang data terintegrasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk tujuan analisis data multidimensi. Secara lebih teknis, data warehouse didefinisikan sebagai kumpulan data yang berorientasi subjek, terintegrasi, non-volatil, dan time varying. Data warehouse mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama subject-oriented, yang kedua terintegrasi, yang ketiga time variant, dan yang keempat non-volatil atau bersifat tetap.
Selanjutnya, penjelasan mengenai star schema. Star schema sendiri merupakan model data dimensional yang mempunyai tabel fakta di bagian tengah dan dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari data reference. Selanjutnya, penjelasan mengenai snowflake schema. Struktur basis data ini lebih kompleks daripada skema bintang. Snowflake schema adalah jenis dari skema bintang di mana tabel dimensinya tidak mengandung denormalisasi. Selanjutnya penjelasan mengenai ETL yaitu extract, transform, dan load. ETL sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam data warehouse. Dengan ETL inilah data dari operasional dapat dimasukkan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan data dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Adapun tujuan ETL yaitu mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data-data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Hasil dari proses ETL adalah dihasilkannya data yang memenuhi kriteria data warehouse seperti data yang historis, terpadu, terangkum, statis, dan memiliki struktur yang dirancang untuk keperluan proses analisis. Nah, adapun beberapa langkah dalam proses ETL. Yang pertama, ekstraksi data, di mana pada tahapan ini data yang diperoleh dilakukan proses ekstraksi, dapat menggunakan query ataupun menggunakan aplikasi tertentu. Kemudian langkah yang kedua yaitu transformasi data, di mana pada tahap ini data hasil ekstraksi yang masih berupa raw data, dilakukan proses penyaringan data serta dilakukan perubahan data yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengisian data. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir yaitu di mana data yang telah dilakukan penyaringan data atau transformasi data, kemudian dilakukan pengisian atau memasukkan data ke dalam data warehouse. Selanjutnya penjelasan mengenai online analytical processing atau disingkat OLAP, di mana OLAP sendiri merupakan sebuah kategori software yang memungkinkan analis, manajer, dan eksekutif untuk mendapat keuntungan dari dalam data secara cepat, konsisten, dan interaktif dengan berbagai kemungkinan yang ada pada pandangan terhadap informasi yang ditransformasi dari data mentah ke dalam bentuk nyata yang dapat dipahami oleh user. Umumnya, OLAP meliputi aktivitas seperti pembangkitan query, permintaan laporan khusus dan grafik, dan melakukan analisis statistik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, metode. Metodologi perancangan data warehouse yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode 9-step metodologi Kimball, serta studi pustaka, yaitu menggunakan beberapa referensi yang digunakan sebagai sumber acuan pengguna teori dalam jurnal ini. Kemudian yang kedua, analisis data. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari data dummy yang telah disusun secara sistematik untuk mempresentasikan kondisi yang mungkin terjadi dalam konteks studi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perancangan data warehouse. Nah, setelah data terkumpul untuk selanjutnya yaitu perancangan data warehouse menggunakan metode Kimball. Yang pertama itu memilih proses, di mana dalam memilih proses kita harus menentukan subjek utama, yaitu subjek utama merujuk pada suatu kegiatan operasional yang paling utama pada perpustakaan yang dapat menjawab semua pertanyaan penting. Kemudian yang kedua yaitu memilih grain, yaitu menentukan record apa saja yang akan mewakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Setelah menentukan grain dari tabel fakta, selanjutnya dapat ditentukan tabel-tabel dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta tersebut. Nah, grain pada tabel fakta juga menentukan grain tabel dimensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi, yaitu mengidentifikasi dan menghubungkan tabel-tabel dimensi dengan tabel fakta sesuai dengan skema yang akan dibuat. Kemudian langkah yang keempat yaitu memilih fakta, yaitu grain dari suatu tabel fakta menentukan fakta-fakta yang bisa digunakan. Setiap fakta harus memiliki data yang dapat diagregasikan. Pada tahap ini, tentukan measure yang dibutuhkan pada tabel fakta dan informasi apa saja yang ingin dibutuhkan. Kemudian yang kelima yaitu menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu. Kemudian yang keenam yaitu melengkapi tabel dimensi. Nah, tabel dimensi beserta atributnya dalam perancangan data warehouse ini dapat dilihat
pada layar berikut, di mana di sini ada tabel dimensi buku, ada field, tipe, beserta keterangannya. Kemudian yang kedua ada dimensi kategori, kemudian yang ketiga ada tabel dimensi pengarang, yang keempat ada tabel dimensi penerbit, yang kelima ada tabel dimensi anggota, kemudian yang keenam ada tabel dimensi waktu. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu pemilihan durasi basis data. Nah, dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 bulan data yang disimpan dalam data warehouse ini nantinya merupakan data 3 bulan terakhir. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu menelusuri perubahan dimensi, di mana pendeskripsian yang tepat dari data pada tabel dimensi yang sudah lama harus dapat digunakan dengan histori transaksi yang lama. Mengamati perubahan dari dimensi pada tabel dimensi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu mengganti secara langsung pada tabel dimensi, membentuk rekor baru untuk setiap perubahan baru, dan perubahan data yang membentuk kolom baru yang berbeda. Nah, pada data warehouse ini telah dipilih cara kedua, yaitu jika ada perubahan data, maka akan dibentuk rekor baru pada tabel dimensi. Data baru tersebut akan dimasukkan sebagai rekor baru, tetapi rekor yang lama akan tetap ada. Nah, ini dilakukan agar semua proses yang terjadi dalam basis data dapat ditelusuri. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu penentuan prioritas, model query, dan memilih physical design. Nah, pada tahapan ini proses ekstrak, transform, dan load atau ETL dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi oleh pihak pimpinan perpustakaan. Selanjutnya, desain skema data warehouse. Nah, ini merupakan desain start skema perancangan data warehouse, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan modern Kendari. Nah, untuk lebih jelasnya, desainnya dapat dilihat pada aplikasi Workbench berikut. Nah, di mana pada desain skema berikut terdapat 2 tabel fakta, yaitu tabel fakta peminjaman dan tabel fakta pengembalian. Nah, pada tabel fakta peminjaman di sini ada ID waktu sebagai primary key, dan ada ID anggota sebagai primary key juga, dan ada ID buku sebagai primary key juga. Kemudian ada jumlah peminjaman. Kemudian pada fakta tabel pengembalian juga ada ID waktu, ID anggota, dan ID buku, ketiganya merupakan sebagai primary key. Kemudian ada jumlah pengembalian. Nah, selanjutnya ada tabel dimensi waktu, di mana ia berisi ID waktu sebagai primary key, ada hari, ada minggu, kemudian bulan. Kemudian pada dimensi anggota terdapat ID anggota sebagai primary key, kemudian ada nama dan status. Selanjutnya pada tabel dimensi kategori, ada ID kategori sebagai primary key, kemudian ada nama kategori. Selanjutnya pada tabel dimensi buku ada ID waktu sebagai primary key, ada ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Kemudian pada tabel dimensi penerbit ada ID penerbit sebagai primary key, kemudian ada nama penerbit. Dan yang terakhir ada tabel dimensi pengarang, di mana berisi ID pengarang sebagai primary key dan nama pengarang. Pada start skema ini terdapat 2 relasi, yaitu relasi one to many dan many to many. Pada tabel dimensi waktu, berelasi one to many dengan tabel peminjaman. Tabel dimensi waktu berelasi one to many dengan tabel fakta pengembalian. Kemudian pada tabel dimensi anggota berelasi one to many dengan tabel fakta peminjaman, dan tabel dimensi anggota berelasi one to many dengan tabel fakta pengembalian. Selanjutnya untuk tabel dimensi kategori berelasi one to many dengan tabel dimensi buku. Kemudian tabel dimensi penerbit berelasi one to many dengan tabel dimensi buku. Kemudian dimensi pengarang berelasi one to many dengan dimensi buku. Kemudian tabel dimensi buku berelasi many to many dengan tabel fakta peminjaman. Di sini terdapat tabel penghubung antara tabel peminjaman dan tabel dimensi buku. Kemudian tabel dimensi buku juga berelasi many to many dengan tabel fakta pengembalian, di mana ia dihubungkan dengan tabel penghubung ini. Selanjutnya, penjelasan mengenai relasi start skema. Dalam sistem perpustakaan yang terstruktur, atribut seperti ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun memiliki relasi one to many dengan tabel peminjaman dan pengembalian. Ini berarti bahwa satu entitas waktu tertentu dapat terkait dengan banyak catatan peminjaman dan pengembalian, memungkinkan kita melacak semua aktivitas yang terjadi pada tanggal tertentu. Selain itu, tabel dimensi anggota yang menyimpan informasi tentang anggota perpustakaan
juga memiliki relasi one-to-many dengan tabel peminjaman dan pengembalian. Artinya, setiap anggota bisa memiliki banyak catatan peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya, tabel dimensi kategori yang mengelompokkan buku ke dalam berbagai kategori seperti fiksi atau non-fiksi memiliki relasi one-to-many dengan tabel dimensi buku. Nah, ini memungkinkan satu kategori mencakup banyak buku. Demikian pula tabel pengarang dan tabel penerbit masing-masing memiliki relasi one-to-many dengan tabel dimensi buku, menunjukkan bahwa satu pengarang bisa menulis banyak buku dan satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Kemudian yang terakhir, tabel dimensi buku memiliki relasi many-to-many dengan tabel peminjaman dan pengembalian. Nah, ini berarti satu buku dapat dipinjam dan dikembalikan oleh banyak anggota, dan satu anggota bisa meminjam dan mengembalikan banyak buku. Relasi many-to-many ini biasanya diimplementasikan melalui tabel penghubung, yaitu tabel peminjaman dan pengembalian. Relasi-relasi ini membentuk fondasi yang kuat untuk mengelola data perpustakaan, memungkinkan pelacakan dan analisis yang efisien terhadap aktivitas peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya data-data dari data warehouse ini, yaitu pada tabel dimensi waktu dapat dilihat datanya, yaitu terdiri dari ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun, di mana ID waktunya di sini saya menggunakan ID W1 sampai W40. Kemudian data untuk tabel dimensi anggota dapat dilihat di sini ada data ID anggota, nama, kemudian status. Di mana ID-nya saya menggunakan A1 sampai 20, kemudian ini merupakan nama-nama dari anggota perpustakaan, dan statusnya di sini ada dua, yaitu aktif dan tidak aktif. Kemudian data dimensi buku. Di sini ada ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, dan judul-judul dari buku, tahun, nomor ISBN, dimensi kategori, kemudian dimensi penerbit, dan dimensi pengarang. Di sini ID-nya saya menggunakan ID B1 sampai B40, dan ini merupakan judul-judul dari buku-bukunya. Kemudian untuk data dimensi kategori, dapat dilihat datanya, yaitu ada ID kategori dan nama kategori. Di sini ID-nya saya menggunakan K1 sampai K20, kemudian di sini ada nama-nama kategorinya, terdiri dari 20 kategori. Selanjutnya, data dimensi pengarang. Saya memasukkan data ID pengarang dan nama pengarangnya, di mana ID-nya saya menggunakan P1 sampai 40. Kemudian ini merupakan nama-nama dari pengarangnya. Selanjutnya data tabel fakta peminjaman, di mana di sini saya memasukkan data ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Kemudian data fakta tabel pengembalian, di mana di sini saya memasukkan data ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah pengembaliannya. Selanjutnya proses ETL. Proses ETL atau Extract, Transform, dan Load adalah proses yang digunakan dalam mengambil, memproses, dan menggabungkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal sebelum dimasukkan ke dalam suatu data warehouse yang akan dilakukan. Proses ini dilakukan untuk menstandarisasikan data yang akan digunakan, dan tahapan ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan suatu data warehouse. Nah, proses ETL dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu proses ETL pada tabel fakta peminjaman. Dapat dilihat gambarnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proses ETL pada tabel fakta pengembalian buku. Ini merupakan gambar ETL-nya. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal perancangan data warehouse saya yaitu perancangan data warehouse menggunakan pendekatan star skema dan prinsip Kimball sangat relevan untuk mengimplementasikan gudang data peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan modern Kendari. Data warehouse yang dibangun dapat mengintegrasikan berbagai dimensi data seperti waktu peminjaman, data anggota perpustakaan, dan informasi buku, memungkinkan untuk memudahkan analisis dan pelaporan data terkait penggunaan perpustakaan, tren minat baca, serta efisiensi layanan peminjaman.
Proses ETL yang diterapkan dalam perancangan ini memastikan data dari sistem perekaman peminjaman buku diproses dengan baik dan disimpan secara terstruktur dalam data warehouse. Hasilnya, gudang data ini memberikan informasi yang akurat dan mendetail yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan modern Kendari dalam mengelola data peminjaman dan pengembalian buku, juga meningkatkan kualitas layanan kepada anggota perpustakaan melalui analisis data yang mendalam dan informasi yang mudah diakses. Selanjutnya, daftar pustaka. Nah, ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan jurnal perancangan data warehouse, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan modern Kendari. Baik, demikian pemaparan dari pembuatan jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.